apa tidak seperti Bapak yang Bapak bilang itu mungkin banyak, mungkin waktunya lagi termasuk nanti apakah ada kosnya mungkin ke sana arahnya. Nanti kami akan bicarakan. Mungkin Pak Yose bisa menambahkan terkait usulan ini, karena kami juga pernah bicara Pak sebelum jauh, waktu saya baru masuk sebulan saya duduk, saya lihat kenapa nggak istilahnya kita pakai revalidasi yang mungkin sekian jam duduk karena sudah hari-hari melakukan hal tersebut. Udahlah, mungkin satu hari penyegaran, kalaupun mau direview atau mau dilakukan asesmen, jadi tidak memakan waktu dan mungkin juga kos yang timbul. Nah, itu akan kami bicarakan. Mungkin dari Pak Yose, silakan ada ditambahkan Pak. Baik Pak, kami nggak bisa bilang boleh atau tidak ya. Sekarang kan yang melaksanakan training itu kan teman-teman RSO, dibantu oleh auditor kami atas permintaan RSO. Jadi mungkin saya tanya dulu Pak, kira-kira PVSO Bapak sudah punya TOT 609 belum ya? Berarti nggak perlu saya jawab ya Pak. Ya gitu, nggak perlu saya jawab. Nah, kalau data sampai saat ini pot facility yang sudah terdata di Emogisis adalah 453 pot facility. Dan itu banyak sekarang pot facility yang tidak maintain sertifikat, nanti akan saya keluarkan dalam Emogisis Pak. Ya akan kami keluarkan dalam Emogisis nanti. Yang kehilang data awal-awal udah kita hilang karena ada yang sertifikatnya sudah expire tapi masih muncul. Terus 453 Pak. Kalau untuk kapal ada sekitar 2.287 kapal berbendera Indonesia yang sudah komplain dengan ISPS. Itu data yang kapalnya Pak. Jadi yang kemungkinan kalau pelabuhan bisa bertambah dan bisa berkurang Pak, bisa berkurang. Nah, kenapa kita bilang mohon gini Pak Dir, ini yang tidak taat, yang tidak maintain di SPS, kami akan keluarkan dari Emogisis nanti. Kami akan segera keluarkan dari Emogisis. Karena tadi di awal kita harus sampaikan, tahun depan Januari itu kita audit Limsas. Kita nggak bisa membuktikan, nah, termasuk yang minta update Emogisis tadi, bapak-bapak nggak mengupdate, ya nanti yang dari pertanyaan itu kami. Makanya kemarin Pak Dir sudah itu kan di aturan kepelabuhanan Pak, ya aturan kepelabuhanan, karena itu ya perairan itu adalah milik negara, makanya perairan yang dipakai adalah itu bayar sewanya. Luasnya pun nggak terlalu luas Pak, karena nanti tinggal bentuk dermaganya dikali panjang kapal terbesar dan lebar kapal terbesar, kan hanya itu Pak yang dipakai, kali dapat volumenya kali 2.500 kan kalau di sewa perairan Pak. Jadi bangunan yang ada di atas air ditambah kapal yang sandar Pak kalau yang sewa perairan ya, karena dipakai untuk kegiatan, makanya disewa itu harus dibayarkan Pak. Nah, kewajiban haknya pemerintah itu kan membayar sewa tadi Pak, karena ada dipakai oleh TUK TERSUD dan TUKS. Jadi itu kewajiban TUKS ya untuk membayar sewa itu tadi. Ini just diskusi saja Pak ya, saya nggak bisa kaitkan ini dengan ISPS, nggak bisa kaitkan ini sewa perairan dengan ISPS. Nah, kembali lagi ke yang kapal-kapal tadi. Nah, kalau kita bicara rule-nya ISPS, harus ada perbedaan yang signifikan dan nggak boleh digabung domestik dan internasional Pak. Pasti nggak boleh Pak. Tapi kan Bapak tadi bicara prinsip ekonomi, dari segi pengusaha kalau bisa satu tempat ya bolak-balik, ya dibolak-balik. Nah, tapi di sistem, makanya kalau di SPS kan dilihat tuh di pot facility security assessment-nya dan di plan-nya Pak. Pada saat di assess kan Bapak memberikan informasi yang benar di situ. Ini ada kapal domestik, ini kapal ini. Nah, sistem pengamanannya dituangkan di dalam plan nanti.
Bagaimana dibuat ngamani apabila ada dua yang berdekatan sandar itu seperti apa? Dibuat di dalam plan Pak. Tapi kalau kita bicaranya tidak boleh, yang tidak komplain, tidak sandar bersamaan, ya pasti kalau kapal-kapalnya asing yang notabene ini ya bilang boleh Pak, ya pasti komplainnya nggak komplain ke kita sebagai regulator Pak, komplainnya ke dunia internasional. Jadi efeknya itu jelek. Nah contoh mungkin kita bicara di Dubai Pak, bilang baca acara kemalingan kemarin kita diskusi sama Pak Dir sama. Terbanyak yang hilang bukan di Dubai, spare part itu dijual. Tapi bikin notis dia berangkat di Dubai dia bilang hilang. Nah yang jelek siapa? Kan Indonesia juga Pak yang jelek. Nah, akhirnya nggak mau. Kemudian apakah di status maaf di JT yang statusnya comply itu boleh dua kapal jenis kapal yang comply dan non comply merapat di satu JT itu ya Pak Guntur ya? Betul. Jadi tambahan informasi di dermaga 1 itu kita bisa 10 kapal bersamaan sandar. Bersamanya Pak, yang comply dan tidak comply ya Pak ya? Okay. Kebetulan yang comply itu ada di ujung barat, paling ujung. Ya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk kita posisikan di posisi yang ada kosong lagi untuk kapal-kapal ekspor yang lain. Ya. Seperti itu Pak. Baik Pak Guntur, terima kasih. Ada lagi yang ya Bapak itu silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang yang kami hormati Pak Direktur, KPLP, Pak Kasubdit dan RSO dan Pro serta Bapak-bapak yang kami hormati. Saya Ketut Sukrayatnya dari Bukit Asam Lampung Pak. Ini Pak mungkin siapa Pak tadi Pak? Ketut Sukrayatnya ya. Lebih mahal. Monggo lanjut Pak. Ya, makasih Pak. Ini mungkin terkait dengan tadi sebenarnya sudah disebutkan, namun ini case-case kami yang perlu mungkin sampaikan barangkali juga ada dari rekan-rekan lain yang sama mungkin case-nya terkait dengan sinerginya regulator Bapak. Kami 2 kali mengalami katakanlah aktivitas yang menjadikan kurang efektif. Yang pertama itu terkait kalibrasi dan sertifikasi alat angkat angkut pelabuhan. Nah, proses di kami itu untuk pelaksananya itu pihak ketiga Pak melalui tender begitu ya. Namun setelah selesai dilakukan kalibrasi itu perlu pengesahan. Nah ternyata pengesahannya ini dari 2 instansi, baik dari Disnaker maupun dari KSOP. Nah harapan kami ini kan cukup satu saja gitu kan. Nah kemudian kami mencoba menghubungi 2 instansi ini, bagaimana kita coba bertemu gitu kan. Ya, kami fasilitasi lah. Tetapi rupanya masing-masing ya kami tentunya menghargai masing-masing instansi memiliki aturannya masing-masing begitu kan. Pada prinsipnya kami juga mengikuti. Yang terakhir tadi Arko Arjuna Pak. Arko Arjuna tadi di wilayah pengawasan KSOP Kepulauan Seribu Pak ya. KSOP Kepulauan Seribu biarpun secara dekatnya kalau dulu pemandukan di Lebur sekarang ya, jadi Wilkernya Marunda, terus ada di depan Patimban. Jadi Patimban sendiri yang AD itu Pak tidak gampang mendapatkannya Pak, karena itu berlaku secara internasional. Lamongan Sorbes juga belum dapat kan ya, Lamongan Sorbes belum dapat. Sudah, tapi muncul ada ID LAM juga Pak. Tadinya kan ID TBN, ya. ID LAM juga. LAM itu Lamongan, ya. Baru kan dulu kan masuk di TBN ya. TBN, ID TBN ya. Ini udah berarti udah muncul baru, nanti di GISIS-nya bisa kami update nanti. Nah terkait yang Arko Arjuna tadi, izin operasi kan yang ngawasi Kepulauan Seribu Pak ya.
Nah, Kepulauan Seribu. Kalau Kepulauan Seribu masuk, Kepulauan Seribu pun nggak ada ID-nya sendiri Pak. Pelabuhan adanya masuk di Tanjung Priuk. Nah, makanya masuknya di Tanjung Priuk. Tapi secara ISPS, Bapak PSG-nya itu tetap SOP Kepulauan Seribu. Ya karena yang kami buat pun pengawasannya ISPS. Kenapa PSG ke situ? Kami nggak boleh lari, apalagi Tersus TUKS nggak boleh lari dari izin operasionalnya Pak. Karena kan sistem pengamanan yang kita buat, jadi nggak boleh lari dari izin operasi yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Itu yang Argo Arjuna. Jadi kalau pelaporan tetap sama Pak. Patimban sendiri itu masuk ke Cirebon Pak. Karena di Patimban sendiri belum ada ID-nya. Jadi masuk itu wilayahnya Cirebon. Jadi kita lihat dulu yang ada kodenya itu yang di ISIS, mana pelabuhan terdekatnya Pak. Itu yang kita masukin karena yang ID itu nggak bisa kita tambahkan sendiri. Kita harus mengajukan lagi nanti. Kalau ini area Pak, bisa dibuka tadi, ini penilaian ulang ya. Jadi yang pertanyaan tadi yang dari Antam ya, dari Antam, kalau bisa dilihat ya, terjadi perubahan yang signifikan berupa penambahan atau pengurangan area atau aset fasilitas pelabuhan yang dikenakan koda yang berdampak pada risiko keamanan. Jatuhnya reassessment ya. Nah, kalau Bapak ngecilin atau besarin, jatuhnya reassessment. Itu hampir sama dengan Bapak barulah Sendiri. Kemudian dari sisi sini silakan kalau ada. Tidak ada, kalau ada yang lain, oh itu ada, silakan Pak. Nanti ya Pak ya, sesudah makan siang Pak tapi. Oh kalau enggak ditambah Pak ya, oke silakan Pak. Silakan Pak yang di sana dulu. Tes. Baik, terima kasih Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur PLP, Asudit dan juga Pak Doni dan rekan-rekan semua yang hadir di acara kita ini. Sebetulnya yang akan kami sampaikan sebenarnya sudah disampaikan. Maaf Pak, nama. Oh ya, mohon maaf. Nama Wastu Pak, PFSO dari PT Bukit Asam di Palembang. Yang pertama perihal tadi Pak, memang masalah antara regulasi atau instansi Pak ya di sini. Kami juga sama Pak, di kemarin juga kita ada audit namanya sistem manajemen pengamanan, di mana di situ kan Pak auditornya adalah Polri, dan juga kawan-kawan Polri ini menanyakan seluruh dokumen laporan-laporan ISPS Pak, karena dari mereka menyampaikan bahwa kami berhak juga gitu, berhak atas kondisi di SPS code yang ada di kami gitu Pak. Itu yang pertama. Kedua, apakah bisa gitu Pak kita buatkan kayak kesepakatan Pak ya, kesepakatan bersama dari kementerian Pak ya, Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM dan instansi TNI Polri gitu Pak ya, yang biar jelas gitu Pak batasan-batasan dan juga apa yang bisa kita sinergikan gitu. Kemudian kami saya terus terang Pak, baru juga Pak di PPSO ini Pak, karena sebelumnya bukan PPSO. Saya tanyakan kegiatan apa saja sih Pak yang perlu dilaporkan ke KSOP Pak, karena kalau kayak ke security atau kayak pengamanan pelabuhan ya kita juga melaporkan itu Pak ya. Itu
Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan Pak dengan cara-cara yang lebih bijaksana dan arif gitu. Itu aja tambahan dari kami Pak. Baik Terima Pak, kasih. terima kasih. Terkait dengan fasilitas itu kebetulan bukan di direktorat kami Pak. Kami akan berkoordinasi juga nanti dengan direktorat kepelabuhanan Pak. Mudah-mudahan ada wacana untuk membangun untuk kapal-kapal patroli kami Pak. Terima kasih atas pemberitahuannya Pak. Mudah-mudahan kemarin kemarin baru saya rapat Renstra. Nah sepertinya ini belum diagendakan Pak. Mudah-mudahan kami akan agendakan dengan Pak Dirjen Pasesdit akan dibangunkan dermaga untuk kapal-kapal patroli kami atau kapal-kapal negara. Dan kami juga akan berkoordinasi juga dengan Pelindo nantinya Pak untuk mungkin bisa berkolaborasi dengan kami untuk membangun dermaga yang baru untuk khusus untuk kapal-kapal patroli. Terima kasih Pak. Dari Dumai Pak, apakah boleh kalau ada slot kosong kapal bisa langsung dirapatkan? Baik Pak, terima kasih. Terkait dengan ini, karena di Inapornet sudah jelas Pak Dini di anchor dulu baru dikasih olah gerak. Nanti hal ini akan kami sampaikan ke Pak Ginting ya, yang direktorat lalu lintas, karena di Inapornet mengharuskan seperti itu Pak. Mudah-mudahan regulasi ini atau aturan ini kalau dermaganya memang kosong bisa langsung masuk. Karena waktu saya berlayar juga dulu juga kosong, dermaga kosong, kita juga langsung sandar. Nah nanti akan kami bicarakan, mudah-mudahan ada kebijakan dari Lala untuk apakah merubah regulasi tersebut atau bagaimana nantinya akan kami sampaikan Pak. Nanti akan kami sampaikan juga ke Bapak langsung. Terima kasih Pak. Kemudian kalau ada kejadian apa-apa di atas kapal Pak, misalnya perkelahian atau segala macam, apakah lapornya ke kepolisian atau PSG gitu Pak? Sebenarnya kalau kejadian Pak, dikembalikan lagi ke negara bendera tersebut Pak, itu diatur internasionalnya. Nah kalau kejadiannya di darat, barulah ke kami atau ke itu. Tapi kalau misalnya ada pembunuhan misalnya, itu kan kembalikan lagi ke negara benderanya Pak, karena negara bendera itulah yang berlaku aturannya, bukan dibawa ke darat nanti. Ya. Security-nya kemudian informan pengendalian lingkungannya Pak. Mohon arahan terkait dengan hal ini. Kalau ini kami bisa lakukan, ada semacam tegas kita lakukan, mudah-mudahan direksi kami bisa mengakomodir atau mengambil langkah-langkah korporasi, karena terus terang saja ini reputasi korporasi akan rusak ketika hal seperti ini bisa kita atasi. Itu saja dari saya Pak. Yang lain-lain saya pikir sudah sangat bagus dari teman-teman semua. Tadi itu yang pertama tadi mohon arahan terkait dengan security perairan Pak. Karena ini takutnya kami melampaui kewenangan, itu kewenangannya ada sama kawan-kawan di otoritas. Yang kedua, tadi saya kembalikan lagi bahwa security cyber atau security cyber ya, untuk kita deploy di sistem keamanan pelabuhan atau seperti itu sudah kita harus lakukan mulai dari sekarang Pak. Karena terus terang saja tantangan ini luar biasa. Kami berada di LP1 Pak, sisi utara paling depan. Izin itu sudah sisi utara paling depan Pak. Sebelum teman-teman lain merasakan Jakarta, Priok, Makassar itu, kami dulu yang kena serangan pertama Pak, karena kami from the north ya, cycle-nya itu kami yang ada di sana. Itu saja Pak, terima kasih atas kesempatan yang baik ini Pak Doni. Baik. Tapi kalau nggak ada undangan saya nggak bisa ke sini Pak. Baik, terima kasih Pak Kasih, Pak. Mustafa. Jadi intinya integrasi keamanan di wilayah perairan dan terkait dengan cyber dan drone tadi. Itu dari Pak Mustafa dari Pontianak. Selanjut Pak, silakan Pak yang ketiga. Oke. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian dari PT Kawasan Industri Dumai. Mungkin saya mohon masukannya Pak mengenai IMO regulasi mengenai watchman Pak. Kebetulan
di Dumai akhir-akhir kemarin ada marak watchman. Mungkin di Tersus, kebetulan di Tersus kita juga kemarin ada watchman, dan itu kita tolak. Kita tolak, Pak, karena saya sudah sampaikan ke mereka bahwa JT kita ini comply ISPS Code dan regulasi secara aturan perusahaan juga tidak mengizinkan ada watchman, dan kita juga security juga sudah comply dengan 324, dan kita juga sistem ISPS Code juga berjalan. Lantas ujung-ujungnya, Pak, jadi saya sebagai PPSO-nya yang ribut dengan watchman-nya, Pak. Mereka berkeras ingin masuk dan kita berkeras menahan mereka, karena saya sudah jelaskan juga bahwa kita comply dan sini juga sandar kapal-kapal asing. Saya tidak ingin dermaga kita dianggap tidak aman sehingga membutuhkan tambahan pengamanan dari luar lagi, bukan dari. Akan ikuti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Kasubdit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Jadi di sini kita bisa langsung ya Pak. Silakan Pak. Baik Pak Reza, terima kasih. Sebenarnya hal-hal tersebut sudah kami lakukan Pak di tingkat topnya sudah dilakukan. Cuma kadang-kadang dengan bergantian rezim akhirnya putus gitu, dengan penggantian pimpinan gitu kan, putus di situ Pak. Jadi kita harus ulang lagi. Nah kadang-kadang kita sudah di atas ini sudah kita melakukan pendekatan supaya tidak ada lagi ego sektoral itu, ego lembaga misalnya kan, itu kadang-kadang di bawahnya kadang-kadang muncul konflik di bawah juga. Nah memang perlu waktu agak panjang Pak ya untuk mengikis ego sektoral. Yang kita lihat adalah Indonesianya Pak, merah putihnya Pak, bukan lihat lambang lembaganya. Mudah-mudahan kedepannya merah putih yang kita kibarkan, bukan kelembagaannya yang kita kibarkan. Terima kasih. Ada lagi Pak Yese, cukup? Ya, kalau yang 3 pertanyaan pertama sudah, sekarang kita berikutnya lagi sisi kanan ya Pak ya. Pak Lubis, silakan Pak Lubis. 1 Pak Lubis. Kemudian Pak Mustafa di belakang Pak. Tadi yang sesi tengah kebetulan Pak belakang itu angkat tangan duluan ya Pak. Ya Pak ya. Mau saya ngelihat soalnya siapa yang duluan ya Pak ya. Tapi sesudah ini pasti Bapak dapat. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Oke, selanjutnya yang sebelah kiri yang baju merah. Silakan Pak Lubis dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Doni, salah nama Pak. Saya Badarudin Manaf. Pak Badarudin Manaf Pak. Saya dari PPSO Terminal PT Kemas Makassar. Alhamdulillah temu nasional ini kita laksanakan setelah vakum 4 tahun. Dari 10 kali pertemuan ini, alhamdulillah kurang lebih setengahnya saya ikuti Pak. Jadi kalau enggak 5 kali, 6 kali lah. Jadi riwayat tentang pertemuan SPS ini banyak tahu. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ada goal yang bisa kita bawa pulang semua. Lalu kemudian itu akan menjadi kesepakatan kita bersama di sini yang nanti akan kita amanatkan kepada bapak-bapak. Yang pertama tentu bukan pertanyaan Pak. Saya catat ini ada 5 ini Pak. Tapi bukan pertanyaan, tapi usulan. Mudah-mudahan bisa menjadi suara. Sebaiknya bingung sendiri. Semua minta laporan, semua dalam tanda kutip harus dilayani. Seperti itu ya, gitu. Nah, itu akhirnya menjadi saya sendiri as a personal, what should I do gitu. In case nauzubillah min dzalik kejadian seperti itu. Gitu. Siapa yang sebenarnya harus menjadi kiblat kami? Jika ternyata kami menerapkan ISPS Code tapi di lapangannya ada kejadian seperti itu. Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, harapan kami sih mudah-mudahan gitu ya, kami yang di sisi swasta gitu mungkin bisa ikut dilibatkan apabila ada pertemuan lintas sektoral mengenai penerapan ISPS Code. Kan seperti kalau di sini saya lihat ini menarik nih. Ini tidak hanya swasta tapi pemerintahan pun datang. Tapi mohon izin saya juga mungkin karena
baru ya Pak ya, tidak tahu di sini ada instansi apa lagi yang hadir. Karena buat saya sistem ini bagus dan ini harapan saya secara personal harus bisa diimplementasikan lintas sektoral gitu. Jadi tidak hanya si TUKS itu dengan let's say Hubla gitu ya, tapi juga mungkin dengan instansi lainnya. Seperti itu Pak. Mohon izin ya kalau misalkan ada yang keliru mohon koreksi. Terima kasih banyak Pak atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Jadi saya ulangi pertanyaan dari Pak Reza, yaitu seandainya ada accident, kok instansi di lapangan itu semua jadi leader? Nah itu mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, dalam pertemuan-pertemuan di wilayah masing-masing, kalau bisa apakah bisa swasta juga diundang supaya urun rembuk lah gitu ya Pak Reza ya. Nah mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Reza. Lanjut yang sesi tengah, silakan kalau ada yang ingin bertanya dari tengah. Ada yang tengah dulu ya Pak. Monggo Pak, Mbak tolong. Oh yang di belakang dulu ya. Oke, di belakang dulu. Mohon maaf ya Pak ya, masih waktu kita masih panjang Pak sampai jam 12. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya hampir sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya. Kebetulan perkenalkan saya Johar Ahadi dari Donggi Sinoro, LNG. Kemudian sama di tempat kami juga seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di tempat kami itu ada yang disebut dengan KTEK, Kepala Teknik Tambang. Kemudian kita juga ada PPSO. Jadi Kasubdit. Mohon izin Pak Direktur, bukan mencoba menjawab ya, tapi mencoba diskusi Pak. Mencoba diskusi. Mungkin pertama dari Pak Rustam Effendi terkait joint exercise itu Pak. Di PM 51 coba di pasal berapa? Jadi keputusan Dirjen Pak ya. Secara pelaksanaan. Oh ini training yang join Pak. Jadi yang tadi yang disampaikan yang baru, tata cara pelaksanaan training drill dan exercise, ini memang belum kita sosialisasikan Pak. Nah, kebetulan SK Dirjen ini adalah propernya Bu Indang waktu saat ngambil PIM 3. Ya, ini propernya Bu Indang yang dulu ini masing-masing, sehingga ada di satu. Jadi nanti nanti Bu Indang kalau bisa ke peserta bisa dibagi saja. Nanti yang cara training dan exercise. Nah mungkin yang exercise tadi yang disampaikan, benar kata Pak Doni tadi Pak, tidak mungkin Indah Kiat bisa melaksanakan joint exercise dengan KBS karena yang satu ada di Merak, yang satu ada di Cigading. Nah kita kasih contoh sekarang yang akan melaksanakan joint exercise SPS itu adalah di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk adalah satu kesatuan port, ada 8 port facility. Nanti tanggal 28-29 akan melaksanakan joint exercise terkait cyber security. Nanti ada yang memonitoring, ada yang ikut di situ dari UK sama Australia ya. Kebetulan kemarin kami undang US Coast Guard, tidak bisa berkesempatan hadir. Itu yang mungkin yang joint exercise Pak. Dimungkinkan saja kalau fasilitas itu berdekatan Pak. Tapi kalau jauh secara resikonya kan berbeda. Nanti jangan lupa plannya juga disesuaikan. Jadi nanti bisa dilihat Bapak yang disampaikan. Jadi materi yang diuji pada saat pelaksanaan exercise itu berdasarkan standar yang terdapat pada PFSP. Nanti jangan lari juga dengan plan yang sudah Bapak buat. Nah, itu dulu yang awal. Yang DOS tadi yang di PM51, nah ini bisa dilihat Pak, kapal yang sedang beroperasi pada tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada fasilitas pelabuhan.
terdapat satu ancaman. Itu kontainernya sering dibongkar. Cuma yang dibongkar muatannya juga hanya kertas atau tisu. Nah, tisu kertas A4 itu yang sering dijarah. Yang resikonya karena sering dia tidak tahu kontainer mana yang bermuatan kertas A4 tersebut, jadi semua kontainer itu dibongkarin. Nah, risikonya buat si pemilik barang, memang kontainernya muatannya tidak hilang, tapi dia tidak bisa tidak bisa melanjutkan muatannya itu naik langsung ke kapal, harus bikin berita acara, harus diekspor, banyak yang harus dilakukan. Makanya lebih baik mereka lapor ke kami lakukan. Kebetulan KPLP ini adalah pengawasan dan penegakan hukumnya di kami, tapi sudah 1 bulan kami awasi, tidak ada yang naik ke kapal untuk melakukan pembongkaran kontainer karena pengawasan kami melekat. Nah, kedepannya kami juga untuk pengawasan ini mungkin tidak bisa melekat seperti saat ini karena juga keterbatasan anggaran untuk BBM. Nah, kami akan float titik-titik tertentu dan kami akan berdiskusi dengan instansi lain supaya nanti kita kedepannya mungkin bergantian melakukan patroli, bukan patroli bersama lagi, mungkin bergantian. Nah, terus tadi ada cyber security yang pernah terjadi di 17 November 2022 di JCT. Nah, ini langsung bisa diatasi di 1 hari berikutnya. Nah, ini juga kami saat ini akan bekerja sama dengan Australia, Pak ya. Australia terkait dengan cyber security. Ada 3. Nah, ada 3 negara yang mau bekerja sama terkait cyber security ini. Ada Amerika, UK, sama Australia. Mudah-mudahan ke depannya kita juga akan berdiskusi terkait hal ini. Dan terakhir itu ada ancaman drone yang sekarang mungkin di aturan kita belum begitu ketat penggunaan drone ini, tapi di negara tetangga sudah sangat ketat. Regulasi drone ini sudah kuat. Nah, kita paling hanya saat ini hanya di lingkungan bandara. Kalau di Singapura hanya daerah-daerah tertentu aja boleh menggunakan drone. Tidak semua tempat. Kalau kita masih semua tempat, kecuali daerah-daerah tertentu yang belum begitu ketat aturannya. Ya, next. Ini SOP yang selalu dibuat. Saya yakin Bapak-bapak sudah paham dengan SOP ini. Tulisannya juga sangat kecil ya, Pak ya. Ya, next.